kebinekaan yang ada di Indonesia ini adalah merupakan sebuah modal yang luar biasa manakala kita bisa menyikapinya dengan baik. Tetapi kalau tidak, sebaliknya justru akan menjadikan Indonesia ini menjadi negeri yang morat-marit atau yang amburadul. Karena itu sebagai umat Islam, sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang mempunyai wawasan yang lebih luas, tentu kita harus memanfaatkan modal yang ada itu untuk kebaikan dan kesejahteraan kita semuanya. Dan saya yakin bahwa para lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung ini akan mampu untuk menyahuti hal-hal yang sedemikian rumit itu untuk menjadi sebuah kondisi yang menyenangkan, kondisi yang harmonis, hubungan di antara seluruh warga bangsa yang ada di sekitar kita. Khusus yang terkait dengan persoalan kebersamaan ini adalah tentang ukhuwah. Ukhuwah, banyak orang mengatakan ukhuwah itu ya ada ukhuwah Islamiyah, ada watoniyah, ada insaniyah. Tetapi itu sesungguhnya bertingkat-tingkat. Kalau di kalangan Nahdliyin itu ada ukhuwah Nahdliyah. Jadi sesama umat Nahdliyah itu, umat Nahdliyin seharusnya harus sama-sama saling menolong. Kalau ada umat Nahdliyin yang lagi butuh bantuan, yang lagi terpuruk, maka seharusnya kalau kita punya sikap ukhuwah Nahdliyah, kita harus membantu orang-orang Nahdliyin yang itu. Lebih luas lagi adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita merasa mempunyai ukhuwah Islamiyah, kalau ada orang-orang Islam dari manapun asalnya, dengan warna apapun bajunya, itu kalau dia Islam maka itu adalah saudara kita. Dan kalau itu saudara kita, maka harus kita tolong manakala dia membutuhkan, dan harus kita bantu manakala mereka itu membutuhkan bantuan kita. Kemudian lebih luas lagi adalah ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Jadi kalau sama-sama itu umat Indonesia atau masyarakat atau bangsa Indonesia, maka dari manapun dia berasal, beragama apapun dia, kalau kita ini memang mempunyai perasaan dan persaudaraan dalam sisi watoniyah, maka kita harus membantu mereka. Jadi tidak pilih-pilih. Kalau kita membantu masih pilih-pilih ini yang Nahdliyin dan yang tidak, atau yang Islam dan yang tidak, padahal itu bantuan yang dibutuhkan itu sangat luar biasa penting, maka kita sesungguhnya belum berukhuwah watoniyah. Kalau menolong ada orang tergeletak di jalan karena ada tabrak lari misalnya, kita harus cari tahu dulu ini orang Nahdliyin atau tidak, atau ini orang Islam atau tidak. Ini ya orangnya kadung mati atau meninggal, kita belum sempat menolong. Dalam kasus-kasus seperti itu kita ada ukhuwah watoniyah, karena itu bangsa di Indonesia. Dan lebih luas lagi, yang ini yang paling hebat adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi tidak memandang apakah dia bangsa Indonesia atau tidak, dia beragama Islam atau tidak, dia itu Islam atau tidak. Kalau itu secara manusiawi dia harus ditolong, ya kita tolong. Kalau orang sudah pada tingkatan ukhuwah insaniyah atau basyariyah ini, insya Allah orang itu tidak akan ekstrim untuk memandang satu dengan yang lainnya. Contoh yang nyata, orang yang sudah mempunyai ukhuwah insaniyah atau basyariyah ini adalah Al-Maghfurlah Gus Dur. Dia itu tidak membedakan apakah dia itu orang Tionghoa, orang Islam atau non-Muslim dan yang lain-lain. Beliau akan menerimanya sebagaimana ketika menerima orang Nahdliyin. Nah, dalam kesempatan tertentu juga tentu ukhuwah Nahdliyah itu juga perlu diperkuat, ukhuwah Islamiyah juga diperkuat, ukhuwah watoniyah juga diperkuat, tapi ada di dalam diri kita itu ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Mudah-mudahan seluruh dari lulusan STAINU Temanggung ini akan bisa memikirkan hal ini dan dikit demi sedikit akan menyisakan tempat di dalam dirinya untuk menyemai ukhuwah tadi mulai Nahdliyah, Islamiyah, watoniyah dan basyariyah atau insaniyah. Insya Allah kalau semua sudah bisa menyemaikan dan menanamkan ukhuwah ini di dalam hatinya, dalam dirinya, kehidupan kita dan kehidupan banyak orang itu akan menjadi nyaman.
kehidupan rumah tangga kita akan menjadi damai, kehidupan lingkungan kita juga akan damai, kehidupan bangsa kita juga akan damai, nyaman dan aman. Kita harapkan seperti itu dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, yang kita impi-impikan akan bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tidak akan meneruskan pernyataan-pernyataan ini karena sesungguhnya cukup banyak hal yang harus saya sampaikan, tetapi karena melihat klesat-kleset tadi itu semakin banyak, ya saya harus tahu diri dan saya akan mengakhiri ini, tapi tidak dengan pantun karena pantunnya sudah disampaikan oleh Pak Peagi. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin beda. Karena hidup ini adalah perjuangan, maka jangan sampai kita ini berhenti untuk berjuang untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk negara dan bangsa. Jangan sampai kita hidup berdiam diri, menunggu bola datang, tapi kita harus mengejar bola itu. Insya Allah hidup kita akan nyaman, insya Allah hidup kita akan menjadi damai, dan kehidupan kita akan menjadi sejahtera. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh wisudawan ini, baik yang 98 tadi yang sudah menjadi tenaga pendidik atau menjadi guru, ataupun yang belum, itu akan tetap optimis untuk menghadapi dunia ini dengan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi masyarakat. Oh ya, yang ingin saya sampaikan terakhir adalah saya tidak pernah memberikan motivasi kepada para mahasiswa dan para lulusan, baik di perguruan tinggi swasta di seluruh Jawa Tengah ataupun mahasiswa kami di UIN Wali Songo untuk bercita-cita menjadi PNS. Saya pasti dalam sambutan wisuda mengatakan jangan bercita-cita untuk menjadi PNS, termasuk ketika menerima mahasiswa baru. Karena kalau bercita-cita jadi PNS maka akan banyak kecewanya, karena PNS itu kuotanya hanya sedikit saja, hanya beberapa saja. Tetapi kalau ada peluang untuk itu tidak usah disia-siakan. Tapi tidak usah bercita-cita. Cita-citalah jadi seorang pengusaha, jadi entrepreneur. Karena kalau jadi PNS itu tidak mungkin bisa kaya. Dari mana kaya? Karena gajinya terbatas. Kalau kaya itu berarti harus dicurigai. Tetapi kalau pengusaha itu bisa kaya raya, kaya dan raya. Jadi bisa kaya raya, bisa menjadi miliarder. Tapi kalau seorang PNS meskipun sudah berpangkat tinggi itu tidak mungkin akan menjadi orang yang kaya. Ya pas-pasan gitulah, cukup gitu. Jadi kalau ingin menjadi orang kaya jadilah orang pengusaha. Jadi tidak usah jadi PNS. Tapi kalau misalnya ada peluang di hadapan kita, ada peluang jadi PNS, ya tidak usah ditolak, jadi diikuti saja. Tapi cita-cita sejak sekarang tidak usah jadi PNS. Ini pesan saya yang terakhir. Mudah-mudahan kita tidak ada yang kecewa. Seluruhnya itu akan bahagia, ceria dalam menghadapi dunia ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi wa bitaqwallah. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan para orang tua atau para keluarga. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa oleh Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Yakub Mubarak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Stainu serta jajarannya, Bapak Ibu para wisudawan, sebagaimana kita ketahui bahwa acara wisuda pada tahun ini semuanya yang naik panggung, yang naik mimbar adalah para wakil-wakil. Karena pada siang hari ini hadir wakil Rais, maka saya instruksikan, dan instruksi ini hukumnya adalah wajib untuk ditaati, bahwa yang mimpin doa kali ini adalah wakil Rais. Oleh karena itu kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Thohir Mukhlasin dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nitul qabul wa jabatil mas'ul wa nilil ma'mul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin salam barakat ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dzunubana wa qina sayyidina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana rusul la tusina yaumil qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana innana amanna bi habibika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatti'na. Allahumma fit tari quriyati wa sabit qulubana ala muhabbati wa sta'milna ala sunnati wa tawaffana ala milati wa ansurna fi jumlatin najah wa kasbil muflihin biman tuwat ali qulubuna mahabbati sallallahu alaihi wasallam yauma la tatawala malapanin waratna qadul aswah waskina bika asil afwah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati kulli jadir. Allahumma jalna ahla baitina tanina wa lil khatin wal khatirat minas solihin wa salihat wa tatalna wa iyyahum ya Allah minar rasidin al mursidin wa tatalna wa iyyahum ya Allah nibatikal kamilina fi imani wa dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Penutupan sidang Senat terbuka. Penutupan sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-23 tahun akademik 2017-2018 Stayun Temanggung oleh Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muh Baihaqi, Magister Manajemen, dipersilakan. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-23 program studi AS dan program studi PAI Stayun Temanggung tahun akademik 2017-2018 dinyatakan selesai. Sidang ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua dan anggota Senat Stayun Temanggung meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi wisuda selesai. Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para alim ulama, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah meninggalkan ruang sidang Senat terbuka. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin, usai sudah rangkaian acara sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-23 Stayun Temanggung tahun akademik 2017-2018. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq